Halo everyone, kami dari kelompok 7, mata kuliah Psikologi Abnormal dari 3PA18 Universitas Gunadarma. Sebelum saya memperkenalkan anggota kelompok saya akan memberitahu judul yang kami ambil adalah Multiple Personality Disorder atau disebut dengan Dissociative Identity Disorder. Oke, untuk kali ini saya mempunyai 4 orang anggota kelompok dengan saya sendiri, Karisma Maulita, dan rekan-rekan saya Ahmad Afandi Yusuf, Putri Olivia Bandono, saya Nike Novianti. Berikan sebuah video apa sih tentang multiple personality disorder atau bisa disebut dengan dissociative identity disorder. Saya harap kalian semua bisa memperhatikannya dan happy enjoy for watching. Hello everyone. Dissociative Identity Disorder atau bisa dibilang dengan Multiple Personality Disorder. Ada yang tahu? Mari kita bahas. Oke, di sini Dissociative Identity Disorder lebih dikenal dengan kepribadian ganda atau gangguan identitas yang ditandai adanya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Baik, selanjutnya ada gejala-gejalanya. Apa saja sih? Mari kita bahas. Di sini gejala yang pertama ada gangguan sense of self, yang kedua ada perubahan sense of self, yang ketiga ada perubahan persepsi dan amnesia secara berulang, lalu yang keempat ada gejala neurologis fungsional. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gangguan sense of self. Gangguan sense of self adalah gangguan secara berulang yang tidak dapat dijelaskan terhadap fungsi sadar dan rasa atas dirinya sendiri. Misalnya, munculnya suara-suara, tindakan, ucapan, pikiran, emosi, dan impuls yang selalu mengganggu dirinya sendiri. Next ada perubahan persepsi dan amnesia. Apa sih perubahan persepsi dan amnesia itu? Perubahan persepsi merasa bahwa jiwanya itu terlepas dan seolah lihat dirinya keluar dari tubuhnya dan merasa asing. Lalu apa sih amnesia? Amnesia tidak mampu mengingat aktivitasnya sehari-hari atau mendapatkan peristiwa traumatis pada dirinya. Next, di sini ada dissociative identity disorder. Seiring berjalannya waktu akan mengalami masalah kejiwaan, antaranya adalah pertama ada anxiety, lalu ada depresi, lalu ada gejala psikosis atau bisa dibilang dengan delusi, lalu yang keempat ada gangguan makan dan tidur, lalu yang terakhir ada self-harm. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan NCT? Yang dimaksud dengan NCT adalah sering dikatakan sebagai gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang akan mengganggu aktivitas. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan depresi? Yang dimaksud dengan depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan delusi? Yang dimaksud dengan delusi adalah keyakinan atau kenyataan semu yang diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan, umumnya merujuk pada gangguan mental. Selanjutnya, apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya dissociative identity disorder? Penyebab dissociative identity disorder
Sebuah penelitian di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa menyatakan bahwa 90% mengalami kekerasan seksual dan penelantaran ketika masalah kanak-kanak. Penyebab dissociative identity disorder, peristiwa traumatis di masa kanak-kanak seperti kekerasan, pelecehan, kecelakaan, dan sebagainya. Contoh kasus dissociative identity disorder. William Stanley Milligan, atau lebih dikenal dengan nama Billy Milligan, adalah tersangka beberapa tindak kriminalitas di tahun 70-an yang sempat menghebohkan publik Amerika Serikat. Pada dekade tersebut, Billy menjadi terdakwa pertama yang bebas dari hukuman kurungan karena diagnosis gangguan identitas disosiatif. Billy mengklaim pelaku pencurian, penyerangan, dan pemerkosaan yang dituduhkan adalah Adalana, seorang wanita lesbian yang hidup di dalam dirinya. Setelah serangkaian tes, diketahui kalau dalam diri Billy hidup 24 kepribadian. Dia dibebaskan dari hukuman penjara dengan alasan gangguan kejiwaan. Sebagai gantinya, Billy menghabiskan 1 dekade di institusi kejiwaan. Setelah dilepaskan pada tahun 1988, Billy sempat menghilang selama bertahun-tahun. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah panti perawatan Ohio pada tahun 2014. Kontroversi. Meskipun telah terklasifikasi sebagai salah satu diagnosis gangguan mental dalam DSM-5, keberadaan dari Dissociative Identity Disorder atau disingkat DID masih dipertanyakan oleh beberapa ahli psikologi, termasuk klinisi profesional hingga hari ini. Sebagian besar kasus gangguan ini ditemukan di wilayah Amerika Utara, namun di berbagai negara lain seperti di Jepang dan Swiss, kasus ini masih sulit untuk ditemukan. Sebagian besar dari kasus ini ditemukan oleh para klinisi yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan dari penyakit ini. Hal ini memunculkan sebuah anggapan bahwa klinisi profesional secara tidak langsung turut memfasilitasi klien sehingga mengarahkan mereka kepada diagnosis gangguan tersebut. Pandangan ini diyakini salah satunya oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat bernama Nicholas Panos. Panos beranggapan bahwa individu yang didiagnosis dengan gangguan ini memiliki pemahaman bahwa mereka memiliki lebih dari satu identitas, meskipun mereka hanya melakukan permainan peran dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Permainan peran atau disebut juga dengan role playing lalu tertanam secara kuat dalam diri individu sehingga menjadi bagian dari diri mereka dan menganggap bahwa terdapat identitas lain yang berbeda dalam diri mereka. Klinisi atau terapis yang mempercayai keberadaan gangguan ini kemudian secara tidak sadar turut memberikan pemahaman bahwa klien memiliki kepribadian lain sehingga mempengaruhi tindakan dan perasaan mereka. Atas hal tersebut, Panos mengindikasikan adanya overdiagnosed terhadap individu yang dinyatakan mengidap dissociative identity disorder. Walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa DID masih dianggap sebagai gangguan disosiatif yang langka. APA di dalam DSM-5 menyatakan proporsi dari orang dewasa yang mengidap gangguan ini pada sebuah komunitas kecil wilayah Amerika Serikat sebesar 1,5% berdasarkan prevalensi 12 bulan. Penanganan. Para ahli setuju bahwa diperlukan adanya penetapan suatu prinsip dalam menangani orang yang menderita gangguan ini. Salah satunya yaitu penanganan atau treatment perlu ditujukan agar klien dapat berfungsi sebagai individu yang terintegrasi secara utuh dan tidak terpecah ke dalam identitas yang berbeda-beda. Penanganan harus dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan klien bahwa mereka tidak perlu membentuk kepribadian lainnya untuk menghadapi pengalaman traumatis. Hal ini sejalan dengan konseptualisasi bahwa kemunculan kepribadian yang berbeda merupakan sebuah cara yang dikembangkan oleh individu untuk menghadapi perasaan negatif yang muncul, seperti stres dan kecemasan yang tinggi akibat dari pengalaman traumatis yang dialami individu.
Para ahli meyakini bahwa individu yang mengidap gangguan ini berusaha menghentikan pengalaman tersebut untuk memasuki alam sadar mereka. Hingga saat ini, penanganan yang paling utama terhadap gangguan ini adalah psikoterapi, di mana individu mendiskusikan permasalahan yang dihadapinya dengan terapis atau klinisi yang bersangkutan. Terapis kemudian akan membantu klien untuk menemukan cara yang tepat dalam mengendalikan diri ketika dihadapkan pada suatu keadaan yang dapat menimbulkan gejala stres yang tinggi. Penanganan individu yang mengidap gangguan ini juga dapat dilakukan dengan konsumsi obat-obatan karena individu dapat memiliki komorbid seperti dengan gangguan kecemasan yang membutuhkan antidepresan. Walaupun begitu, terapi obat tersebut tidak berpengaruh terhadap penanganan dari gangguan DID itu sendiri.